Bersapa sebetulnya dampak langsung yang akan dirasakan masyarakat ketika rupiah melemah? Bagaimana sebaiknya pemerintah menyiasati nilai tukar rupiah yang sudah melewati Rp17.000 per dolar Amerika? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi Ferry Latuhihin. Selamat malam, Pak Ferry. Selamat malam, Mbak Silva. Selamat malam. Baik, Pak Ferry, rupiah melemah ke rekor terburuk sepanjang masa. Apa artinya itu buat kehidupan sehari-hari masyarakat kita, Pak? Ya tentu yang terutama adalah kalau currency itu kena hit, ya itu ketidakpastian ya Mbak ya. Ketidakpastian baik dalam bisnis maupun dalam konsumsi. Sebab kalau rupiah ini terus melemah, kita akan melihat apa yang namanya imported inflation ya. Jadi harga-harga barang terutama impor itu akan naik ya karena melemahnya rupiah, dan itu membuat cemas konsumen yang sementara ini kita lihat sudah mulai menunjukkan tanda-tanda daya beli yang turun ya Mbak ya. Jadi dengan daya beli yang turun menghadapi rupiah yang melemah, itu tentu sangat mencemaskan ya masyarakat ya. Itu dari sisi konsumen. Dari sisi produsen juga mereka was-was ya. Seandainya rupiah ini diprediksi boleh dibilang unstoppable ya atau tidak terkendali, walaupun BI melakukan intervensi di pasar falas, ya itu membuat mereka juga akan istilahnya akan deg-degan dalam arti ini jangan-jangan harus misalnya ya harus pay off ya kan, harus cutting cost ya kan ya dengan melemahnya rupiah tersebut. Jadi yang terutama adalah yang saya khawatirkan adalah nanti turunnya PMI kita ya. Kalau PMI kita turun sampai ke bawah 50, saya khawatir ini akan memicu istilahnya ya mungkin pertumbuhan ekonomi tidak lagi bisa tercapai 4,7 atau 4,9%, ya mungkin lower than that. Mungkin bisa 4,5% atau lebih rendah lagi. Jadi harap-harap cemas ya kan, bagaimana BI bisa mengintervensi rupiah dolar ini sehingga tidak kebablasan kursnya ya. Kalau sekarang kan kita lihat sudah 17.000 lebih implied-nya ya, implied spot rate-nya dari NDF tadi saya lihat terakhir kalau nggak salah NDF-nya itu dari 17.348, yang mana implied spot rate-nya itu saya kira sekitar 17.000 atau di atas 17.000. Ya, jadi saya harap memang BI intervensinya canggih ya kan, tapi juga jangan lupa intervensi BI juga ada ongkosnya, yaitu terkurasnya cadangan devisa kita. Oke, Pak Ferry, kalau Anda bilang kondisinya harap-harap cemas, tapi sebetulnya apakah ini juga bisa dibilang masuk dalam kondisi yang levelnya itu berbahaya buat masyarakat kita? Sebetulnya masih ada kesempatan ya. Ini kan yang membuat rupiah ini menjadi terbang dolarnya ini kan gara-gara si Trump ya Mbak ya. Oleh gara-gara ulahnya Trump, walaupun memang sebelum Trump Liberation Day itu kita udah lihat tanda-tanda melemahnya rupiah terhadap dolar karena internal forces ya. Bagaimana pasar modal kita jeblok sampai trading halt di tanggal 18 Maret yang lalu gitu kan ya, sehingga ada capital flight dan membuat rupiah itu jeblok ya kan ya. Memang udah ada presidennya. Tapi sekarang setelah presiden itu terjadi, muncul Trump dengan tarif 32% terhadap barang-barang kita. Nah ini sebetulnya juga agak ngawur ya si Trump ini ya, karena ukurannya apa 64% dikatakan impor tarif kita dari Amerika itu juga nggak jelas ya. Sebab yang dimasukin itu dalam equation-nya ada hal-hal yang tidak masuk akal ya kan, misalnya birokrasi ya kan, manipulasi currency dan segala macamnya, yang bisa saya rasa menangkal atau menjaga dolar untuk tidak terbang sebetulnya bukan Bank Indonesia, tapi government itu sendiri. Pemerintah harus segera melobi Trump bahwa apa yang diberlakukan untuk Indonesia itu salah ya. Beda misalnya dengan Cina. Pertama adalah barang-barang yang kita kirim ke Amerika itu bukanlah barang-barang yang competing dengan Amerika ya, tapi barang-barang yang memang tidak diproduksi oleh Amerika itu sendiri. Misalnya garment, alas kaki, furniture, ya, electric engineering dan macam-macam yang bersifat tidak mengkompetisi barang-barang buatan Amerika. Kalau Cina memang iya, bahkan Cina udah berkompetisi pada level yang sama, yaitu teknologi tinggi. Misalnya AI, begitu juga Eropa, begitu juga Kanada. Tapi Indonesia ini sebetulnya barang-barang yang diekspor ke sana
tidak ada kompetitornya di sana gitu loh ya sebagai produsen. Jadi saya berharap sebetulnya kekuatan untuk rupiah itu datang bukan dari BI tapi dari lobi pemerintah terhadap Trump ya untuk mengatakan bahwa Trump you are wrong mengenakan tarif begitu tinggi terhadap barang-barang yang sampai impor dari Indonesia. Jadi poin saya adalah masih ada harapan membuat rupiah ini tidak kebablasan terhadap dolar, tapi tidak dengan intervensi BI, tapi oleh pemerintah itu sendiri. Bagaimana pemerintah mengirimkan misalnya special envoy ke Trump untuk menerangkan segalanya bahwa Trump it is bad, you are wrong. Ya. Special envoy atau utusan khusus ya untuk bisa segera melobi karena Indonesia memang sudah memutuskan bahwa kita akan menempuh jalur negosiasi ketimbang retaliasi untuk merespons tarif resiprokal AS terhadap Indonesia. Pak, apakah itu memang satu-satunya opsi yang dimiliki Indonesia saat ini, negosiasi lebih baik ketimbang retaliasi? Iya Mbak, karena kita tidak punya power untuk melakukan retaliasi ya Mbak ya. Lagian juga a big nonsense kalau kita melakukan retaliasi. Kalau nggak salah Vietnam juga tidak menempuh jalan retaliasi, tapi negosiasi. Sebab apa? Sebab kembali lagi, barang-barang yang kita ekspor ke mereka bukanlah barang-barang yang berkompetisi dengan mereka. Gitu loh ya. Berbeda dengan Cina, berbeda dengan Eropa ya. Mereka Amerika memproduksi mobil, Eropa memproduksi mobil, Cina memproduksi mobil, ya kan, bahkan Cina masuk ke dalam IT, teknologi tinggi yang mana itu adalah kawasannya Amerika. Kalau itu memang masuk akal kalau Cina melakukan retaliasi. Tapi kalau kita sama sekali tidak perlu karena barang-barang kita sebetulnya barang-barang yang tidak menghancurkan market mereka. Ya, jadi lebih baik negosiasi daripada retaliasi. Oke, kalau tadi Anda menyebutkan Vietnam sudah memutuskan untuk menurunkan semua tarifnya ke nol. Apakah Indonesia bisa atau sebaiknya meniru itu atau bagaimana menurut Anda, Pak Ferry? Betul, setuju banget. Baru saja saya juga bicara ya, mengatakan kepada teman-teman bahwa sebaiknya kalau memang bisa diturunkan trade barrier yang kuantitatif ya berupa tarif yang measurable itu bisa diturunkan, itu sangat menguntungkan terutama terhadap Amerika. Amerika yakin bahwa kita tidak cawe-cawe, dan yang kedua juga terhadap produsen-produsen atau konsumen-konsumen di dalam negeri yang membutuhkan barang-barang dari Amerika. Ya, jadi ini sangat diuntungkan. Jadi lebih baik government intervention dalam trade ini memang dikurangi, ya sehingga memang mengamankan ekspor kita ke Amerika yang pertama, yang kedua juga memberikan katakanlah keringanan kepada para pembeli atau importir di Indonesia yang memang mengimpor barang-barang dari Amerika. Itu saya rasa the best way that we can do, our government can do and should do. Oke, sementara itu Bank Indonesia tadi juga Anda sudah katakan sudah berusaha melakukan intervensi untuk bisa menstabilkan rupiah di pasar offshore atau NDF ya. Apakah itu respons yang tepat menurut Anda? Ini harus dipisahkan ya antara government dengan bank sentral. Bank sentral memang kan di mana-mana juga tugasnya adalah menstabilkan mata uang ya terhadap mata uang lain ya, exchange rate-nya. Tapi pertanyaannya bukan apakah itu respon yang tepat atau tidak. Apakah memang BI punya kapasitas untuk menjaga rupiah tidak kebablasan terhadap dolar? Sebab tadi saya katakan bahayanya atau ongkosnya daripada intervensi adalah terkurasnya cadangan devisa kita. Dan di dalam pasar forex ya kan kita ketahui banyak spekulan-spekulan yang menanti-nanti sampai seberapa jauh cadangan devisa kita terkuras untuk mereka melakukan apa yang namanya speculative attack. Ya, seperti tahun 98 misalnya ya. Mereka menunggu cadangan devisa kita terkuras, lantas mereka melakukan apa yang namanya short rupiah long dollar ya, dan kolapslah mata uang kita. Jadi ongkosnya tetap ada. BI memang harus menjaga exchange rate kita dolar rupiah tidak kebablasan. Tapi pertanyaannya adalah ongkosnya berapa besar dan apa kira-kira hasilnya daripada intervensi itu. Sebab ini tergantung yang namanya kita open economy Mbak. Kita nggak melakukan capital control, jadi kapan aja kapital bisa keluar masuk dengan seenaknya dan itu harus dipertimbangkan juga ya. Ya.
Kuncinya memang sekarang kita menunggu bagaimana pemerintah cepat merespons ini, segera melakukan negosiasi. Kalau seandainya negosiasinya tidak dilakukan dengan tepat dan cepat, apa saja efek domino, Pak, yang bisa muncul jika pemerintah kita tidak merespons kondisi sekarang dengan cepat dan tepat? Ya, saya khawatirnya kembali lagi tekanan terhadap rupiah ini semakin tinggi, ya sehingga rupiah berada pada satu titik, ya, di mana boleh dibilang susah sekali untuk memanagenya karena tadi confidence terhadap government kita atau terhadap ekonomi kita semakin lemah, ya. Jadi saya rasa the best way that the government should do secepat mungkin mengirim special envoy kepada Trump. Trump, please, ini juga masalah waktu. Kalau terlambat kita menjaga rupiah ini tidak menguat atau tidak tertekan terhadap dolar, ini berbahaya juga buat ekonomi kita. Sedangkan kita tahu sebetulnya Indonesia bukan negara yang berbahaya bagi Amerika. Seharusnya it is possible. Beda sama Cina, ya. Bahkan boleh dibilang di mata Trump Indonesia tidak diperhitungkan lah, ya, negara ece-ecean. Jadi seharusnya pemerintah dengan gampang dan secepat mungkin melakukan lobby kepada Trump tadi bahwa kita bukan ancaman buat Amerika. Barang-barang yang kita ekspor ke Amerika pun barang-barang ece-ecean yang tidak berteknologi tinggi, ya, seperti Amerika kan sekarang udah di level IT. Jadi seharusnya it is possible melemahkan hati si Trump bahwa please don't do it. Dan saya yakin kalau lobbynya kuat pasti dikendorin tarif ke ekspor kita ke Amerika. Oke, kuncinya adalah di lobby kita. Mudah-mudahan bisa berhasil, ya. Terima kasih Pak Ferry sudah bergabung bersama kami dengan analisa Anda di program Prime Time News hari ini. Baru mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.